Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, oke, terima kasih dari semua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita akan mulai dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Siapa? Oke, Alim, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, maka kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sekali. Jadi saya akan mengabsen dulu ya. Dengarkan namanya, kemudian menjawab. Amin Said, Daniel Duente, Khalid Ismail, Muhammad Iqnal Wahidi, Asni Lawani, Rasmawati Dambuhi, Lilis Danianti, Hadijah Pedeto, Rahmawati Yusuf, Yulan Noho, Ramli Jafar, Maria Pudungge, kemudian Hafifa, kemudian yang belum disebutkan namanya siapa? Asmi Lawani, sudah. Yulan Noho, oke. Yolan Noho, nah, ada dua ya, Yulan Noho dengan Yolan Noho. Ramli Jafar, oke. Terima kasih. Oke. Ya, selanjutnya saya akan mengingatkan materi kita yang minggu lalu, masih tentang peluang usaha, yaitu bagaimana membaca peluang usaha yang ada di sekitar lingkungan sekolah, di dalam atau di luar sekolah. Ada yang masih ingat apa itu peluang usaha? Jadi bagaimana kita melihat kesempatan atau peluang usaha yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan uang dari kesempatan yang ada. Jadi yang ada misalnya, oh kita lihat di sini, oh kira-kira ini saya bisa menghasilkan uang dari sini. Oh kalau melihat ini mungkin ini bisa mendapatkan uang atau mendapatkan peluang. Nah itu yang akan kita pelajari. Nah kelanjutannya, apa gunanya kita mempelajari itu adalah itu penting karena pada saat dunia sekarang ini kita semua bersaing untuk mencari uang susah. Jadi kita harus bersaing karena semakin banyak orang kan. Jadi kita bisa bersaing dengan orang siapapun itu. Bagaimana kita bisa bertahan? Kalau kita tidak bisa bertahan, kita bisa bersaing, nanti orang akan ketinggalan ke belakang. Orang sudah maju ke depan akan mendapatkan uang, orang tetap di belakang. Tidak punya uang, tidak punya pulsa, tidak punya data. Karena yang penting sekarang tadi harus ada data kan? Nah, bagaimana kita mendapatkan uang? Bagaimana kita mendapatkan data? Satu-satunya dengan bekerja untuk mendapatkan uang, dengan uang untuk membeli data, gitu kan? Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya atau mau memberikan suatu tanggapan tentang materi kita yang minggu lalu? Tidak ada? Ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang saya Guru akan menjelaskan tahapan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi masih tentang peluang usaha, yaitu peluang usaha, judulnya masih dengan peluang usaha. Ini capaian pembelajarannya pada akhir fase ini peserta didik atau adik-adik semua mampu membaca peluang usaha dengan mengidentifikasi. Jadi kata kuncinya adalah mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Menentukan, melihat. Jadi kalau misalnya ada 10, kamu bisa pilih-pilih. Oh yang ini, yang ini, yang ini. Paham ya? Ya.
Yang ada di lingkungan internal atau di dalam, yang ada di lingkungan di dalam sekolah maupun eksternal atau di luar sekolah. Kemudian dan akhirnya nanti bagaimana menetapkan jenis usaha. Bagaimana menetapkan jenis usaha apa yang cocok untuk siswa-siswa SMK, untuk kalian semua. Apa yang usaha apa yang cocok. Ini akan diterbagi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, setelah kita melakukan pengamatan media pembelajaran yang sebentar akan diputarkan lewat video, peserta didik atau siswa-siswa mampu mengidentifikasi potensi atau peluang yang ada di lingkungan internal atau di dalam maupun yang di luar sekolah. Jadi yang sekitar ini ya, yang ada di sekolah ataupun di luar. Di luar itu boleh di sekitaran sekolah atau di rumah. Jadi di luar atau di dalam. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi dan presentasi, siswa mampu menetapkan jenis usaha. Jadi kalian setelah kita belajar sebentar, setelah presentasi, kalian seharusnya atau diharapkan mampu menetapkan jenis usaha. Sampai sini paham? Ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Jadi model pembelajaran yang akan kita pakai pada hari ini adalah berdasarkan masalah atau problem based learning. Jadi pembelajaran berdasarkan masalah yang ada. Nah, sekarang kalau misalnya ada peluang usaha di sekitar kita, apakah kalian atau adik-adik mau membuat suatu usaha? Kalau misalnya ada peluang, oh ini ada peluang usaha. Kira-kira apakah kalian mau mengambil usaha itu? Atau mengambil peluang itu? Mau ya? Jadi kalau misalnya ada kira-kira peluang, oh ini menghasilkan uang, apakah kita akan tertarik untuk meraih itu atau mengambil kesempatan itu? Tertarik kan? Harus tertarik. Kenapa? Karena itu bisa menghasilkan cuan. Harus. Sekarang orang pikirnya cuan ya. Apa itu cuan? Duit. Harus duit. Sekarang orang pikirnya duit. Karena kenapa kamu masuk SMK? Supaya kamu bisa punya usaha, punya duit. Dengan adanya usaha, kita punya duit. Gitu ya? Oke. Kita lanjut, kita mulai materi hari ini. Saya akan bagikan beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Jadi jawab sesuai dengan yang apa yang kalian tahu ya. Jadi tidak usahlah dulu lihat ini. Misalnya jawabannya dari Google, sesuai dengan pikiran sendiri ya. Nah, ini namanya tes awal atau pretest atau asesmen awal. Jadi saya akan bagikan ada 5 pertanyaan. Silakan dijawab nanti ya, sesuai dengan pikiran sendiri. Silakan. Jadi waktu untuk mengerjakan itu selama 5 menit. Kita kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakan. Langsung di situ saja, langsung di situ. Jadi kamu langsung jawab di bagian bawah LKPD atau lembar asesmen awal. Jadi jawab sesuai dengan pikiran sendiri ya, dengan kemampuan tanpa melihat Google atau melihat. Langsung jawab ya. Saja sesuai dengan kemampuan. Mau benar mau salah tidak masalah.
tidak harus benar karena ini dia masih pertanyaan awal atau asesmen awal. Kesempatan peluang. Sudah 10 menit. Oke, waktu mengerjakan asesmen sudah selesai. Silakan dikumpulkan kerjanya. Ayo berdiri, antar ini. Ini ada namanya kan? Coba taruh nama dulu. Taruh nama. Isi namanya jangan lupa. Nama sesuai nama. Oke, nah, kita taruh. Sudah semua? Ya. Ayo. Antar. Ayo. Oke. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita akan masuk pada namanya ice breaking. Ice breaking dulu ya. Pemanasan dulu supaya lebih semangat lagi. Namanya, pernah dengar namanya terapi tertawa? Atau belajar tertawa? Siapa yang tidak bisa tertawa? Yang susah tertawa di sini siapa? Tidak ada? Masa? Jadi caranya cuma menyebutkan kata ha. Ha. Kalau saya bilang satu, ha. Kalau dua, ha ha. Kalau tiga, ha ha ha. Kalau empat, sesuai dengan jumlah tangan ya. Paham kan? Bisa? Oke, kita mulai. menjadi 4 orang satu kelompok. Karena ini lebih, jadi ada satu kelompok yang lebih, ada 5 orang. Jadi 3 kelompok saja ya. Silakan di sini kelompok 1, di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Mejanya di depan. Ya. Mejanya
Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Terima kasih. Jadi ini terbagi 3 kelompok. Kemudian kita akan bagikan LKPD atau lembar kegiatan siswa. Jadi apa yang akan dilakukan pada saat ini? Jadi ini dibagi dulu satu. Ini kerja kelompok ya? Ini kerja kelompok. Tiga dulu ya. Jadi satu orang atau 2 orang yang tidak isi. Ada yang bagian isi, kemudian yang lain bagian diisi. Ya silakan. Jadi saya Pak Guru akan memperkenalkan salah satu video, nanti perhatikan ya. Ini adalah video pembelajaran atau video motivasi. Halo. Perhatikan sini ya. Nanti akan ini judulnya baca. Judulnya baca. Oke, jadi ada pelajar ya? Berikan pelajar toh? Jadi semua ya? Silakan nanti teliti. Nanti teliti videonya kira-kira usaha apa yang cocok. Biasanya di channel YouTube aku ini aku share sama kalian ide bisnis jualan online ya, kayak bisa menjadi reseller, dropshipper dan sebagainya. Bagi sebagian orang itu kayak susah banget melakukan ini. Kak, ready apa enggak? Kak, ordernya ada deh. Karena kalau ada orderan kita harus order lagi sama siapa ya? Kita mendapatkan aktivitas kalian, saya juga menggunakan pekerjaan sama kalian ataupun membantu aktivitas kalian nanti orang ataupun belajar. Especially ya, skema seperti documentation di awal kalian bakal lupa kalian. Jangan lupa simak baik-baik ya. Ini anggap biasa. Oke, untuk yang pertama, jadi masalah fotokopi dan buku. Nah, kenapa ini masuk dalam kategori yang pertama atau yang biasa? Karena itu Sudah dengar tadi? Yang pertama apa? Makelar fotokopi ya. Tahu kan apa namanya makelar? Makelar itu dia membantu orang. Makelar membantu. Jadi misalnya kan ada siswa yang difotokopikan. Jadi itu biasanya kan dibayar itu kan? Ada yang makasih uang untuk membayar. Tolong fotokopi akan ini atau jilid akan nanti saya membayar. Jadi menyewa orang. Sudah jangan lupa dicatat ya, diisi di situ. Jadi peluang yang pertama adalah satu itu. Makelar fotokopi. kebanyakan dari mereka tuh kayak ada waktu buat fotokopi, udah terus, tapi misalkan ada uang nih, fotokopi sama gue. Atau mungkin mereka untuk kalian mendapatkan cuan, kalian bisa bergabung ya. Siapa yang mau pakai jasa fotokopi aku dan gabung lengkap fotokopi, dijual 31 lagi. Gimana? Keren banget kan ya? Misalkan dari tempat fotokopiannya ada 30.000 kan bisa ngejual seharga 35.000. Mungkin nggak usah ngitung banyak-banyak, dikit aja yang penting banyak yang order sama kalian atau banyak yang titip sama kalian. Kalian aja nih ya, bisa sampai kelas pemberitahuannya, tentunya nggak akan menguras waktu kalian, tenaga kalian dan juga banyak waktu yang bisa kalian gunakan untuk kalian belajar. Untuk ini bisnis yang kedua, Makelar konveksi. Apa itu makelar konveksi? Masih ingat konveksi Pak? Ada yang tahu konveksi itu apa? Jadi makelar konveksi itu berhubungan dengan baju, kain. Jadi apa? Yang berhubungan dengan kain ya? Pakaian. Jadi kalau makelar konveksi berarti dia apa?
Gitu ya. Kenapa? Karena pasti mereka tuh baju apa aja sih? Jangan lihat baju KL, baju KKN, atau baju mungkin untuk ekstrakurikuler, atau baju untuk wisata, baju untuk kesenian, pokoknya banyak banget ya baju untuk saber atau Makanan konveksi. sekolahnya, atau mungkin ucapan mereka buat mereka ini cukup Baju ya. dan cara menggunakannya juga sangat sederhana. Nggak perlu promosi tiap hari, cuma sekali promosi kita bikin baju Apa yang ketiga? Makan. Maklar. Makanan. Orang tua deh nanti kalau misalkan orang tua suruh masak juga. Kalian nggak perlu masak kok, tenang aja. Kalian cukup jadi maklar tua. Jual aja makanan-makanan yang nggak ada di kantin, atau kalian bisa kerjasama sama warung-warung terdekat ataupun catering ya. List aja mereka mau beli apa, terus besoknya kalian bawa deh ya. Mungkin makanan-makanan yang nggak ada di kantin seperti yang Dr. Chen di awal tadi ya, kayak sate tusuk mungkin, atau mungkin bakso bahas, atau mungkin nasi bungkus atau snack-snack bagian, keripik-keripik unik, roti-roti, atau mungkin cemilan pokoknya yang nggak ada di kantin. Pasti bakal berbayar banget karena kebanyakan dari siswa, mahasiswa, atau pengalaman pagi, mereka tuh suka bosan sama makanan yang ada di kantin yang kita dulu, atau kadang pas mereka nggak sempat ke kantin karena jaraknya terlalu jauh, atau mungkin mereka kantinnya tuh terlalu jauh, alasan mereka nggak dapetin makanan-makanan yang nggak bestseller yang seadanya. Jadi lebih baik mereka ordernya sama kalian ataupun belinya sama kalian kan. Tambahan lagi nih ya buat kalian yang para pelajar mahasiswa ataupun karyawan pagi, biasanya di UAS kan ada diskon panas atau di luar negeri kan ada diskon panas. Kalian bisa memanfaatkan untuk menjual kopi saset, kopi ataupun indomie deh. Jadi Oke. Ini masih lanjutan tadi ya. Selain makanan apa? kopi. Minuman ya? Minuman. Jadi bisa jual makanan atau minuman. Jadi mana bisa jual kopi di kelas. Yang suka minum kopi, kan sudah ada dispenser kan? Di sini buat mereka-mereka yang kerja di lembur ataupun di ekstrakurikuler dan sebagainya, yang mereka bisa lebih sama kalian atau warung kopi-kopi santai berkalian sama kalian juga. Next, pilihan keempat adalah jadi afiliator. Ini yang sekarang lagi populer pakai lagi. Yang keempat apa? Menjadi afiliator. Afiliator. Paham apa itu afiliator? Jadi seperti kalau lalu ada namanya afiliator TikTok. Tahu nggak afiliator? Afiliator itu dia menjadi agen. Paham nggak? Agen. Jadi ada barang kamu jual kembali. Reseller namanya. Itu namanya reseller. Atau dia apa ya? Jadi contohnya ada barang, kamu sebagai agennya, kamu yang menjual. Paham ya? Para pelajar, mahasiswa ataupun para pekerja kantoran ya. Karena jadi afiliator itu dapatnya gratis. Caranya seperti ini juga. Kita nggak perlu jualan online. Beda loh ya, afiliator sama jualan online. Jadi afiliator kita tuh cuma perlu sharing uang. Ada yang ngeklik dan person dan juga perlu kita sebutin pastinya. Dan komisinya nggak main-main. Sampai dengan puluhan juta per bulan. Kenapa aku berani mention ini ya? Karena aku sendiri. Ya, sampai sini paham nggak? Karena yang disebutkan tadi itu dia namanya, jadi tugasnya kamu hanya punya handphone. Jadinya kan hubungannya dengan IT ya, online. Jadi jualannya perusahaan itu cuma kamu di posting. Misalnya kamu punya Facebook, punya TikTok atau punya Instagram atau apa saja. Jadi jualannya itu, produknya itu kamu taruh di situ. Kamu taruh karena di situ ada linknya. Nah, mereka yang mau beli, misalnya ada temanku yang mau beli, dia akan mengklik di situ. Kemudian dia akan membeli langsung ke perusahaan, tapi bonusnya akan masuk ke kamu atau masuk kepada peserta afiliator ini. Tapi caranya dulu harus daftar.
mendaftar sebagai afiliator atau sebagai agen perusahaan itu. Sampai sini paham? Paham, jadi gampang kan? Jadi sekarang itu mencari uang itu gampang. Jadi seperti ini. Kamu tinggal posting di YouTube, di Facebook, di Twitter atau di TikTok. Orang yang tertarik akan membeli, kemudian barang yang dibeli itu lewat yang kamu posting. Nah, bonusnya akan masuk ke apa? Masuk ke tangan. Kita lanjut ya. Alhamdulillah aku dapat informasi sampai dengan keluarga dari Afri ya. Untuk yang ini kan bisa gabung sama banyak banget loh ya. Ada sosial media, ada TikTok affiliate, ada aplikasi-aplikasi yang mana mereka offer bunga untuk kalian gabung jadi afiliatornya. Website juga ada bunga. Nah, tips biar kalau misalnya kalian tuh makin banyak, kalian harus sharing produk-produk yang best seller. Banyak orang pakai dan juga produk-produk yang aman atau mungkin produk-produk yang mereka butuhkan. Kayak contoh. Oke, jadi diulang lagi ya. Jadi kamu tinggal memposting yang produk-produk yang best seller. Paham namanya best seller? Best seller itu artinya apa? Best seller itu adalah paling banyak dijual atau paling banyak dibeli. Itu namanya best seller. Seller itu penjualan. Jadi penjualan terbaik atau terbanyak yang dijual oleh perusahaan itu. Jadi tinggal itu yang kamu posting. Misalnya Hebody ini yang paling banyak dibeli. Hebody apa yang paling banyak diminati oleh masyarakat? Contoh misalnya, Pak, Marina. Ya. Atau apa Hebody apa yang biasa dipakai? Marina atau Citra. Nah, tinggal kamu posting Citra. Nanti orang-orang akan membeli tweet itu. Nah, itu bonusnya akan masuk kamu. Paham ya? Oke, ngomong soal perspektif ini ya. Biasanya aku selalu share dari produk-produk yang banyak orang pakai ya, produk-produk yang banyak juga. Contohnya kayak sekarang ini. Ini termasuk rekomendasi juga ya, karena kebetulan kemarin itu banyak banget yang suka sama aku. Rekomendasi dong, juga yang bagus apa. Jadi aku selalu pakai Scarlett ya. Semua produknya Scarlett aku punya, mulai dari yang dulu. Nah, contoh ini ya. Jadi dia memposting produk apa? Scarlett. Di sini ada yang pakai Scarlett? Mau dia pakai Scarlett? Tidak. Nah, Scarlett ini adalah salah satu produk yang best seller. Jadi untuk apa? Body, kemudian ada skincare. Pokoknya Scarlett, semua sudah tahu Scarlett kan? Tapi nggak nonton Scarlett-nya. Nah, kita akan lewatkan ini ya, karena ini ada iklan ini, jadi kita lewatkan satu ini sedikit. Lebih cepat. Sudah berapa ini tadi? Ya, tapi juga kayak gini ya, yang mana ini berfungsi untuk menciptakan pakai Scarlett ini. Aku merasa sebelum aku berusaha sama sekali pokoknya. Yang kelima apa? Jasa pengetikan. Berarti kalau jasa pengetikan berarti orang yang pintar mengetik. Apa mau bisa mengetik? Pintar. Kalau bisa kamu anggap tidak pintar mengetik berarti di apa? Di skip. Kamu jangan ambil yang itu. Berarti ini bisa diambil alih oleh jurusan TKJ. Buat para mahasiswa ataupun para karyawan dari kantor yang punya job super padat banget, gak ada waktu buat ngetik. Dan jasa ini beneran tidak cuma berguna, bahkan sangat berguna sekali loh buat mereka yang sangat membutuhkannya. Siapa yang membutuhkan? Contohnya nih, kayak anak-anak mau skripsi, beneran butuh banget loh ya jasa pengetikan ini. Terus nih ya, buat mereka para karyawan kantor yang mungkin punya jadwal super padat banget, tapi tugasnya atau kerjaannya job yang super banyak banget. Jadi mereka kayak nggak ada waktu buat ngetik berkas yang super banyak. Ini adalah peluang buat kalian membuka jasa pengetikan ini. Kalian bisa membuka harga, misalnya nih kayak 1 lembar atau 1 lembar dibuat 10.000 kali ya. Mungkin buat mereka yang dibutuhkan 10, disitu aja gitu ya. 10.000 kali 10 lembar kan bisa ngedapetin 100.000 kan
pulsa dan juga paket internet. Oke, giliran kanan. Pulsa dan paket apa itu? Internet. Paket data ya? Paket data. Tapi bisnis ini juga tetap menjanjikan ya. Karena sekarang ini juga masih banyak banget orang yang belum tahu shopping, belum punya mobile banking. Mereka juga mungkin nggak punya waktu buat nonton, atau mungkin mereka tiba-tiba perusahaannya habis. Ini adalah peluang buat kalian mencobain pulsa-pulsa yang kalian punya ataupun paket data atau paket internet yang kalian punya. Kalian bisa manfaatkan cara kalian order di Shopee ataupun kalian juga bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk jualan pulsa ya. Yang paket ini jualannya dengan harga kalian bisa punya sedikit saja, jangan mahal-mahal. Karena misalkan kalian sampai dijual dengan harga mahal atau bisa-bisa orang pada kabur atau ngecap kalian tuh mahal banget bisa males gitu ya. Jadi tentunya ambil aja untuk yang sedikit, yang penting yang lebih banyak karena ini bagus banget untuk kelangsungan bisnis kalian nanti. Oke teman-teman, ini aja adalah 6 ide bisnis dari aku kalian semuanya nih ya para. Oke, sudah selesai ya? Ya, sudah ada berapa ide tadi? Ada 6. Yang pertama, maklar atau kopi. Yang kedua, maklar konveksi. Yang ketiga, maklar makanan. Yang keempat, menjadi afiliator. Yang kelima, jasa pengetikan. Yang keenam, paket internet. Oke, sekarang tugasnya kalian adalah mengisi lembar LKPD yang tadi sudah diisi, kemudian diskusi. Setelah itu diskusikan, pilih satu jenis usaha yang menurut kalian paling cocok yang bisa kamu kerjakan atau kamu lakukan. Jadi ada 3 kelompok, jadi masih satu usaha saja ya. Misalnya kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa. Paham ya? Gampang kan? Nah, jadi kemudian caranya supaya dia yang kamu tampilkan nanti lebih banyak bervariasi, kamu bisa gunakan HP untuk mencari di tambahan di HP atau lewat buku yang sudah ada tadi itu bisa dipakai dengan lembaran-lembaran yang sudah ada, dari laptop juga boleh. Silakan berdiskusi ya dengan kelompok. Kemudian nanti pada saat presentasi nanti silakan ditunjuk siapa yang bagian menjelaskan kenapa kamu pilih usaha itu, kemudian langkah-langkah apa nanti yang kamu akan kerjakan pada saat mengambil usaha itu. Silakan ditulis di tadi itu ya. Nanti akan dipresentasikan di depan ya. Per kelompok. Kenapa kamu mengambil usaha itu, jenis usaha itu? Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Step-step nanti yang kamu lakukan pada saat kamu menjalankan usaha itu. Jangan sama ya. Tadi kan ada 6. Jadi yang 1 itu di skip ya. Yang ide kelima, jasa pengetikan. Atau ada yang memilih jasa pengetikan? Ada yang jago mengetik? Tidak ada ya. Kalau yang di sini jasa pengetikan berarti harus ada komputernya, harus ada print. Kalau tidak ada print, kalian tidak ada print, berarti di skip. Cari yang gampang, bisa dilaksanakan, biayanya murah, dan bisa ada. Oke. Jadi silakan saya kasih waktu berapa lama ya? 15 menit ya? 15 menit boleh? 15 masing-masing 15 menit itu bisa cepat. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan kurang lebih 15 menit per kelompok. Nanti pada saat misalnya kelompok 1 mempresentasikan, kelompok 2 bertanya, kelompok 2 bertanya atau menanggapi. Misalnya atau kasih masukan ya, kasih masukan. Kayaknya ini harus tambah ini. Sepertinya kamu kelompok ini kurangnya di sini. Gitu ya. Atau bertanya. Kalau misalnya kelompok 1 pakai cara itu apa tidak terlalu rugi atau pokoknya bagaimana supaya berjalan diskusinya dua arah. Ada yang bagian moderator nanti ya, bagian membuka, mempersilakan bertanya, mempersilakan menjawab. Oke, silakan semangat ya. Ya jangan sama lah, ini kan cuma 2 kelompok.
kelompok sama. Jangan sampai ini kan berkelompok kerja diskusi. Jadi satu kelompok ini sama usahanya. Oke? Jadi tidak usah capek-capek cari usaha lain. Tinggal kamu setuju satu jenis usaha. Oke? Kelompok 2 sudah menentukan usaha apa? Oh, makanan. Nah, kelompok 2 pilih makanan. Kelompok 1 dan 3 jangan pilih makanan ya. Oh, fotokopi. Biasa makelar. Bisa di kelompok 3. Oh, pulsa. Jadi pulsa ya. Agen pulsa ya. Pulsa data dan pulsa. Jadi macam-macam itu ya. Bisa top up. Kan? Bisa top up apa dulu? Game. Kemudian apa lagi? Bisa bayar TikTok, bayar ini online shop, Shopee. Nah, kalau makanan gampang ya, makanan dan minuman ya. Jadi nanti tentukan langkah-langkahnya apa. Misalnya kamu usaha, bagaimana caranya kamu mempromosikan usaha ini. Kemudian nanti bagaimana caranya, apakah lewat kamu bagi-bagi nomor WA atau apa promosikan ini. Apakah kamu menentukan makanannya dan minuman? Gampang toh? Contohnya misalnya berbagi, ini bagian makanan, ini juga bagian minuman. Supaya cepat toh. Kalau ini kira-kira minuman apa yang kopi kah, jahe kah? Kopi ya. Kopi gimana? Nanti ada yang bagian kopi di luar berarti. Di dalam sekolah. Jadi ada bagaimana cara promosinya? Bagaimana kamu mempromosikan? Jadi boleh lihat di HP. Tadi apa yang pertama? Tadinya apa tulis mau? Ya seperti itu ya. Diulang. Cari yang gampang yang bisa berpromosikan. Ya sama. Ada kenapa tak? Yang ini yang gampang. Kan bikin seragam. Contohnya misalnya mau nih cetak seragam. Contoh bikin promosi di kelas ini, tapi tidak mau bikin seragam. Orang tua, saya punya teman ada cetakan. Yang mana yang lebih gampang? Fotokopi aja, konveksi. Contoh misalnya baju kapel, atau baju seragam, gitu, atau jilbab seragam. Ya. Kalau ada masalah, ada yang boleh ditanyakan, silakan ditanya. Silakan ditanya. Ada juga di belakangnya boleh. Sambil mengerjakan, Pak Guru akan menilai kerja kelompoknya. Ada penilaian untuk mandiri, ada penilaian untuk kelompok. Jadi untuk penilaian mandiri itu yang dinilai itu misalnya bagaimana Moni bekerja secara mandiri atau bertanggung jawab, nilai tanggung jawab, kemudian bergotong royong, bagaimana kalian bekerja sama, dan disiplin. Jadi ada nilainya, di sini ada nilainya yang akan saya contoh pada saat kalian diskusi atau pada saat nanti presentasi. Jadi tidak boleh ada yang santai-santai ya, semua bertanggung jawab dan mandiri, bekerja sama. Jadi saling bekerja, saling membantu ya. Ini Iki, Iqnal dengan Ramli. Jadi kamu memberikan masukan buat teman kelompok ini. Kira-kira usaha minuman apa yang cocok untuk bisa dijual dalam sekolah? Yang disukai? Buat SK, es mango. Jadi
yang ini yang sehat ya. Makanan dan minuman yang sehat. Kita ada program sekolah sehat. Jadi menghindari minuman yang bisa merusak kesehatan. Jangan menjual minuman berwarna. Kelompok 2, paham ya? Iya. Oke, silakan lanjutkan. Dipromosikan lewat mana? Lewat online kan atau WA group atau Facebook? Cara penjualannya? Bagaimana cara promosinya? Namanya apa? Minuman seperti kopi, air putih kemasan. Tetap kopi ya? Bagaimana nih cara promosinya bagaimana? Lewat WA group pasang iklannya di mana? Di kos. Koran? Tidak usah sampai di koran. Masa di koran? Boleh di grup kelas atau di grup angkatan atau di Facebook. Tidak usah sampai di koran. Masa sampai di koran? Bapak orang fotokopi di koran. Buat brosur. Spanduk terlalu jauh itu. Mau pasang spanduk dari jasa fotokopi. Ini atau door to door dari kelas ke kelas. Ini usahanya di sekolah. Jadi jasa fotokopi di lingkungan sekolah. Menjual keripik pisang Atau dipromosikan secara langsung. Today this one? Yeah. Di sini ada. Baru ini orang sekolah ini kasih itu kan dari sekolah. Hasil diskusi Next konsep XD X atau W X baru X I S. kamu yang tanggung aksis menurut Bahasa Indonesia KBBI Jadi itu yang jual ini pulsa-pulsa ya. Baru terus ini bertensi. Mengangat ini guys. Sampai Main kita ini segala masalah satu. mau tinju-tinju. Apa ini pulsa elektronik ya? Woi, mama tengah juga. Jadi
Ya masuk lagi ya. Aduh, Mak. Jangan buang ini. Ini tuh masakannya. Yang kita. Mati tabok titi. Perhatian. Ya, karena sudah selesai masing-masing kelompok sudah selesai mendiskusikan masing-masing tugasnya, yaitu mengidentifikasi jenis usaha. Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya masing-masing. Kita akan mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 berdiri dekat. Kursinya diangkat. Kursinya diangkat Pak. Oke, perhatian. Jadi pada saat kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 memperhatikan dan akan memberikan tanggapan setelah mereka selesai memaparkan hasilnya. Paham ya? Dipersilakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Yusuf dan teman-teman saya. Dan dia Perkenalkan diri, tadi diminta. Kasmati Rambuhi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul Makilah Konvensi yang akan dibacakan oleh Daniel Duente. Daniel Duente, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan maklar konveksi atau usaha yang kami buat. Yaitu usaha konveksi adalah suatu jenis usaha yang bergerak dalam bidang pembuatan pakaian. Barang-barang yang diproduksi oleh usaha konveksi meliputi berbagai jenis baju, celana, hingga kain. Usaha konveksi bisa dilakukan dengan skala yang besar maupun kecil. Rencana usaha konveksi atau cara kami mempromosikan maklar konveksi: yang pertama, mendatangi siswa di setiap kelas. Yang kedua,
mendatangi guru untuk bekerja sama, dan yang ketiga mempromosikan melalui media sosial, contoh WhatsApp dan Facebook. Sekiranya Baik, itulah hasil dari pengamatan kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Siap, ini bertanya. Ya, silakan. Silakan Sebutkan kelompoknya jangan. Silakan nama saya Ali Ismail. Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan Pada kelompok 1. kepada kelompok 1. Siapa yang membuat desain seragam? Apakah bisa sesuai dengan pesanan? baik, saya akan menjawab. Yang membuat desain Moderator. Gimana ke moderator? Sini. Nanti moderator yang mempersilakan. Siapa yang menjawab? Yang akan menjawab dan dia juga dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Yang membuat desain adalah kami sesuai dengan pesanan atau permintaan pelanggan. Jelas. Moderator tanya, silakan. Terus. Apakah lagi ada yang ingin bertanya? Ya, saya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqnal Wahidi, saya dari kelompok 2. Saya akan bertanya pada kelompok 1. Dari mana kalian mendapatkan modalnya? Baik, yang akan menjawab Kasmawati Dambuhir. Kasmawati Dambuhir, dipersilakan. Kami mendapatkan modal dari penjualan barang kami, dan kami mendapatkan 10% dari penjualan barang. Contohnya, barang kami dijual harga 100 juta, dan kami mendapatkan modal dari situ 100.000. Baik, apakah lagi ada yang ingin bertanya? Siap. Tidak. Baiklah, sekian dari kami, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang kita akan pindah ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ali boleh bisa. Oh, ini tanya. Tidak kan? Oke, jadi pada saat presentase itu ada penilaian ya, ada penilaian bagaimana bercerita, menjawab dan menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqnal Wahidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqnal Wahidi dan teman-teman saya yang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jenis usaha makelar makanan dan minuman yang akan dibacakan oleh Yulan Noho, Wakulan 4, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Liz Danianti. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jenis usaha makelar makanan dan minuman. Di sini kami menjual makanan yaitu keripik pisang coklat. Keripik pisang coklat ini kami lakukan karena banyak diminati oleh siswa. Selain itu, produknya mudah dibuat dan tidak membutuhkan modal yang besar. Langkah awal
Dan yang menjadi produk utama kami adalah menu makan siang yang berubah setiap hari dengan harga yang terjangkau. Untuk makanan yang dijual, kami akan melakukan kerjasama dengan penjual makanan warung yang ada di luar sekolah yang dapat mengantarnya ke sekolah. Jadi, selain praktis, kami tidak mengeluarkan biaya karena sistemnya pesan antar. Ya, itulah presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, para. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu apa alasan kalian memilih usaha keripik pisang? Ya, Yolan, silakan menjawab. Alasan kami memilih keripik pisang karena banyak diminati oleh siswa. Selain itu, produknya juga mudah dibuat dan tidak membutuhkan modal yang besar. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Bolehkah kami memesan minuman apa saja yang kami suka? Yolan, silakan menjawab. Untuk penjualan minuman, kami tidak akan melayani pesanan minuman yang tidak sehat seperti alergi, kolet, dan santan. Masih ada yang ingin bertanya? Ya. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Jadi materinya tentang ini ya, penjualan makanan dan minuman. Nah, tadi ada pertanyaan dari kelompok 3. Jadi ingin diperjelas lagi ya, bahwa itu pertanyaannya apakah bisa memesan minuman apa saja. Kemudian dijawab tidak bisa ya, karena tidak bisa kalau misalnya minumannya tidak sehat ya. Tidak sehat seperti minuman oh ya, seperti ale-ale yang berwarna ya. Karena itu tidak sehat, tidak baik buat kesehatan. Jadi semua harus paham ya. Itu harus mengkonsumsi minuman itu sehat. Oke, kelompok terakhir dari kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Kembali diingatkan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menyimak penyampaian dari kelompok 3. Silakan waktu dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Armi Ismail dan teman-teman saya Amin Taib. Kami akan mempresentasikan yaitu jenis usaha menjual pulsa dan paket internet. Untuk membaca, saya persilakan meminta untuk membaca. Bulan depan persilakan. Jenis usaha jual pulsa dan paket internet. Hal paling penting yang harus dilakukan calon penjual pulsa yaitu memilih distribusi atau agen. Harga yang terjangkau, siswa sangat menyukai harga barang yang lebih murah. Pelayanan yang baik, hal yang sebaiknya Anda lakukan yaitu bersikap ramah kepada calon pembeli. Pemilihan sekolah, kunci kesuksesan usaha jual pulsa atau pemilihan sekolah yang tepat. Pembukaan bisnis yang baik harus memiliki pembukuan yang teratur. Pembukuan ini berisi
Contoh dana yang dikeluarkan masukan usaha, melakukan promosi terakhir untuk melalui usaha jual pulsa, yaitu promosi. Kita harus mempromosikan dengan mengunggah media promosi di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, IG, dan lain-lain. Usaha yang harus kita jual yaitu XL, Axis, Telkomsel, Tri, dan token listrik. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Yang tanya, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati Dambui, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, cara pembayarannya bisa lewat apa? Siap. Waktu yang menjawab, dipersilakan untuk yang menjawab. Pembayaran boleh pakai aplikasi Kris atau ya, betul. Jadi bisa lewat transfer atau fish. Gunakan lagi ya. Apalagi ada yang ingin bertanya? Bisa lewat cash? Ada pertanyaan? Apakah bisa cash? Bisa. 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 Atau bisa lewat dana? Bisa. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Daniati dari kelompok 2. Tadi kelompok 3 menjelaskan salah satu produk yang dijual adalah token listrik. Pertanyaan kami, apa kegunaan token listrik bagi siswa? Baik. Yang ingin menjawab pertanyaannya, silakan meminta. Kenapa kami menjual pusat? Kenapa kami menjual token listrik? Agar ketika pusat token bahan buat kalian habis, kalian bisa memesan kepada kami. Presentasi dari kami. Baiklah, setelah presentasi dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, kelompok 3 disilakan dulu. Ya, jadi seluruh kelompok sudah presentasi ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab dari kelompok 1. Walaupun mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi ya, masih ada yang belum jelas. Nah, nanti bisa kita akan tanyakan lagi, nanti atau bisa berdiskusi lagi apa-apa yang ingin ditanyakan lagi. Nah, itulah pentingnya pelajaran ini adalah bagaimana adik-adik bisa membaca peluang atau menentukan beberapa jenis usaha yang bisa adik-adik atau siswa buat di dalam sekolah. Contohnya dari kelompok 1 tadi ada maklar atau pembuatan kaos ya, konveksi seperti seragam, kemudian ada jilbab, bisa nggak jilbab? Ya, bisa.
jilbab boleh, jadi boleh dipesan. Kemudian untuk kelompok 2 ada apa tadi? Makanan dan minuman. Ini kebutuhan yang setiap hari hampir seluruh orang yang ada di sekolah maupun yang di luar sekolah perlu. Jadi itu adalah salah satu peluang yang adik-adik atau siswa bisa ambil. Jadi karena itu menghasilkan uang, itu gampang kan? Tidak sulit. Kemudian yang ketiga, nah ini juga tadi apa jenis usahanya? Penjualan pulsa ya, token. Jadi semua kita mau siswa, mau guru, mau apa butuh namanya internet. Nah, bagaimana internet itu bisa jalan? Hanya lewat pulsa kan? Nah, kalian kelompok 3 hadir untuk membaca peluang dengan menjual pulsa atau pulsa data. Tadi seluruh operator bisa ya, XL, Simpati, kemudian Tri juga ya. Jadi yang ada jaringannya di sini kan, karena itu penting kan. Kalau misalnya ada tugas yang bisa diambil menggunakan Google dan handphone, kan tidak bisa jalan tanpa adanya pulsa kan? Nah itu. Oke, sampai sini ada yang mau kurang jelas lagi dari masing-masing kelompok tadi supaya kita bisa bahas sama-sama. Sudah jelas semua? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi bertanya, sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari presentasi tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kira-kira dari kelompok 1, apa yang bisa disimpulkan dari materinya tadi? Bagaimana dengan usaha konveksi atau pakaian? Apakah kira-kira sulit atau gampang dilakukan? Menurut kelompok 1 bagaimana? Bagaimana? Kira-kira susah nggak dibuat? Agak sulit. Kenapa? Sulitnya di mana? Oh, pencablonan. Kan bisa dengan kerjasama dengan ini bagian percetakan. Jadi Moni tinggal ke sana, kerjakan sama-sama, kasih tahu pesanannya apa, mereka yang buat. Jadi kalian tinggal sebagai agen, jadi sebagai perantara. Kira-kira bisa ya seperti itu? Oke. Kemudian untuk kelompok 2, apa kesimpulannya untuk materi tadi? Kira-kira sulit nggak atau gampang dibuat untuk jadi usaha makanan dan minuman ini? Gampang ya? Gampang. Kalau misalnya ada kesulitan, kira-kira sulitnya di mana? Yang susahnya di mana? Dari cara pembuatan atau pemesanan atau modal? Yang sulit kira-kira akan yang pada saat kita lakukan nanti kesulitannya di mana? Modal ya? Oke, modal. Jadi kalian tidak cukup modal. Oke, jadi mungkin jalan keluarnya adalah dengan mengambil sistem pesanan ya. Jadi pesan dulu, ada uangnya baru dibuatkan atau dibelikan atau disediakan kan? Nah, itu ada jalan keluarnya. Kemudian untuk kelompok 3, apa kesimpulannya? Kesulitannya atau hambatannya untuk usaha-usaha ini atau usaha datanya? Kira-kira sulitnya gimana? Apakah kesulitan pada saat mengorder pulsa atau bagaimana? Atau kalian tidak punya waktu harus ke agen atau gimana? Iya. Kami tidak punya waktu untuk menjadi agen. Tidak punya waktu. Jadi itu hambatannya. Ya. Tapi untuk pelaksanaannya gampang, untuk penjualannya gampang atau sulit? Gampang. Gampang ya. Oke. Jadi mungkin jalan keluarnya adalah dengan sistem antar ya. Kalian bisa telepon, kemudian nanti agen yang datang supaya lebih gampang. Jadi kalian tidak perlu ke agen, nanti agen yang datang untuk bertransaksi. Kan sekarang pakai transfer kan? Nah, bisa sistem transfer gampang, selesai. Hanya lewat handphone selesai. Seperti itu ya. Untuk kesimpulan untuk kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Ayo aplaus dulu untuk semua. Oke. Ya, jadi untuk materi hari ini kita sudah masuk pada bagian akhir dari pembelajaran kita pada hari ini.
Jadi kegiatan sekarang adalah refleksi. Jadi kita merefleksi atau kita mengulas kembali bagaimana proses pembelajaran kita mulai dari tadi sampai saat ini. Nah, bahwa ternyata di sekitar kita bisa ada banyak peluang yang bisa kita ambil untuk menambah penghasilan kan. Bahkan di sekitar sini di luar sekolah pun atau di luar sekolah pun kita ada banyak peluang yang kita bisa hasilkan atau kita bisa ciptakan untuk menambah penghasilan. Jadi jangan bilang bahwa saya masih sekolah, saya masih seorang siswa, saya tidak perlu menghasilkan uang, itu kerjaan orang tua, tidak. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, adik-adik sudah harus bisa membaca peluang untuk menciptakan usaha untuk mendapatkan apa? Cuan ya? Iya, dengan cuan kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, misalnya handphone atau pakaian yang bisa kita beli. Kalau kita dapat uang gampang kan? Bisa membeli apa saja, bisa memesan apa saja. Kalau yang penting ada uang. Nah, dari pelajaran tadi kita sudah mengetahui bahwa di sekitar kita ada beberapa jenis usaha yang bisa kita ciptakan. Ada penjualan pulsa, kemudian makanan. Nah, ini yang makanan yang paling banyak diminati oleh seluruh warga sekolah. Nah, jadi mulai saat ini mungkin besok kalian bisa menjual seperti keripik tadi ya. Bisa itu gampang kan? Nah, bisa juga lewat order. Kamu pesan yang beberapa macam rasa. Sekarang sudah ada rasa coklat, rasa strawberry, kemudian juga ada rasa yang hijau-hijau ini apa namanya? Green tea, kemudian tiramisu, itu gampang, tinggal divariasi. Semua pasti laku, pasti dibeli. Kemudian minuman juga, minuman. Sekarang musim panas ya, orang semua butuh minuman, apalagi yang dingin kan? Boleh buat es teh, apalagi? Es mambo, kemudian pop ice. Asal jangan yang ini ya, minuman yang tidak sehat, yang bisa merusak ginjal, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Yang kurang jelas tadi dari sudah jelas semua? Oke. Jadi terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, seluruh adik-adik semua yang sudah antusias dalam pelajaran ini. Oke. Jadi diingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang peluang usaha lagi, tentang di tujuan yang ketiga atau indikator yang ketiga nanti adalah masih berhubungan dengan peluang usaha. Gitu ya? Oke, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan, ada di grup-grup. Kalau misalnya nanti misalnya materi ini ada yang belum jelas, boleh langsung ditanyakan nanti kalau sudah pulang. Ada yang berjelas, oh tadi Pak yang ini belum jelas, kira-kira boleh enggak diulang lagi atau boleh enggak saya minta lagi penjelasan tentang ini? Boleh, silakan hubungi nomornya Pak Guru, nanti akan disampaikan. Begitu ya? Oke. Jadi kembali diingatkan lagi ya untuk adik-adik semua agar senantiasa tetap semangat walaupun sekarang musim tidak terlalu bagus, musimnya panas, kering, itu bisa mengganggu kesehatan. Tapi adik-adik harus tetap mempunyai motivasi yang besar untuk sekolah. Jangan bolos, tetap semangat karena demi masa depan adik-adik bisa mendapatkan atau meraih cita-cita. Bisa naik ke kelas, nilainya bagus, dan yang penting bisa menciptakan peluang usaha. Dan dengan adanya peluang usaha bisa mendapatkan uang. Gitu ya? Yang penting jangan malu, tidak boleh malu. Sebagai siswa SMK, karena SMK bisa. Nah, bisa apa saja, bisa. Pokoknya bisa mendapatkan uang, bagai gas. Pokoknya yang penting malunya dihilangkan dulu. Oke. Sekarang tadi sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang tampil.
sekarang Pak Guru akan memilih satu kelompok yang penampilannya lebih baik dari kelompok yang lain. Kira-kira siapa yang terbaik? Kelompok mana yang terbaik? Yang tadi tampil? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Menurut kelompok 3 siapa yang terbaik tadi? Kelompok 2. Ya. Oke. Kalau kelompok 2 siapa yang terbaik? Kelompok 1. Kalau kelompok 1 siapa yang terbaik? Kelompok 3. Wah, ini seri ya. Kelompok 1 memilih kelompok 3, kelompok 3 memilih kelompok 2, kelompok 2 memilih kelompok 1. Jadi siapa yang akan beruntung? Kelompok 3, kelompok 1, Dua. Ya. Jadi berdasarkan penampilan tadi, jadi Pak Guru akan memilih satu kelompok yang menurut terbaik dari semua kelompok ini. Bukan berarti kelompok 2 dan kelompok 3 jelek ya. Tapi menurut Pak Guru siapa yang tampil lebih baik hari ini. Dan yang terbaik tampil hari ini adalah kelompok Dua. 1. Kita aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan dari kelompok 1 perwakilan akan dapat bingkisan hadiah penampilan terbaik hari ini. Kelompok 1. Nah, ini adalah penampilan terbaik dari kelompok 1. Oke, selamat ya. Kelompok 1 hadiahnya semoga berguna dan bisa dimanfaatkan dan dibagi-bagi kalau perlu. Dan sebaiknya ya dibagi-bagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Dan seperti tadi, kalau kita awali dengan doa, maka kita akan tutup dengan doa. Jadi yang akan menutup doa, saya minta dari siswa, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo, silakan yang dapat hadiah tadi. Dan yang 2 ente silakan. Ya. Teman-teman, sebelum pulang Doa akhir ini ya, akhir pelajaran. Belum doa pulang ya? Bukan, doa akhir pelajaran ya. Ya, silakan. dengan mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Doa selesai. Oke. Terima kasih sudah kembali mendengar. Ya. Jadi demikianlah pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Selamat siang, sampai berjumpa kembali di minggu depan. Semangat pagi.